wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. pengunjung Muktamar Fair Muhammadiyah 2022, selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pagi hari yang cerah ini, di hari kedua Muktamar Fair, kita dari Dana Pensiun UHAMKA kedatangan tamu di stand kita. Alhamdulillah hadir di tengah kita Bapak Fakhrudin Nur. Beliau merupakan Direktur Utama dari BP Bank Syariah Sragen. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan assalamualaikum Pak Fakhrudin. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Sebelumnya kami ucapkan selamat untuk Muhammadiyah Muktamar yang ke-48. Siap, sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses ya. Jadi kita turut berbangga dengan Muhammadiyah ini yang sudah melaksanakan muktamar dengan kekuatan dan juga potensinya luar biasa ini. Mudah-mudahan semakin maju dan semakin berkembang. Alhamdulillah, betul Pak. Ini bazar ini kita ada dua lokasi Pak sebetulnya. Oke. Ada dua event di Muktamar Fair ini. Yang pertama adalah bazar yang sedang kita tempati ini. Ini kurang lebih ada 500 stand Pak. Ada 500 stand bazar. Lalu yang kedua di dalam Colomadu itu ada yang namanya MITE, Muhammadiyah Innovation and Technology Expo. Itu khusus untuk universitas atau perguruan tinggi Muhammadiyah dan juga sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memiliki pengembangan inovasi teknologi, Pak. Iya. Jadi mungkin nanti setelah ini Pak Fakhrudin kita bisa sama-sama lihat sana MITE ya. di sana, gitu Pak. Jadi bisa dikatakan berarti untuk amal usahanya sudah lebih dari 500 berarti Pak? Kalau untuk bazar memang terbuka untuk umum. Tetapi memang kalau amal usaha kita lebih Pak. Lebih ya? Perguruan tinggi Luar kurang biasa. lebih 169 perguruan tinggi seperti ya. itu. Lalu juga ada pesantren, sekolah, dan juga BUMN. Salah satunya ada PNUHAMKA dan PT Surya Tekno Komputindo. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita bersama Pak Fakhrudin kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang investasi Bank Perkreditan Syariah atau BPR Syariah. Kita sama-sama sudah mengetahui tentang BPR, mungkin Bapak Ibu sekalian terbiasa kenal melihat BPR, tapi hari ini kita akan kupas tuntas tentang apa sih kelebihan dan keuntungan kita berinvestasi di BPR Syariah. Apalagi kabarnya kalau para ekonom bilang 2023 besok kita memasuki resesi, gitu Pak. Nah, kalau kita menghadapi resesi, kira-kira apa sih yang harus kita investasikan? Investasi apa sih yang liquid, yang aman, gitu Bapak Ibu? Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan biodata singkat dari Pak Fakhrudin Nur. Beliau merupakan Direktur Utama dari BPR Syariah Sukowati Sragen. Sudah berpengalaman kurang 18 tahun berkarir di perbankan syariah dan kurang lebih 14 tahun terakhir beliau menjadi Direktur Utama di Bank Syariah Sukowati Sragen. Pendidikan S1 beliau sarjana sains di Universitas Diponegoro Semarang dan juga Master of Economic Development dari Universitas Gadjah Mada untuk bidang Business Valuation. Seperti ya Pak? Ya. Wah, ini perpaduan yang menarik dari Pak Fakhrudin. Magister sarjananya Sains lalu di bidang Business Valuation. Seperti itu. Iya. Pak, kalau sekarang kita banyak dengar kata BPR, gitu ya Pak ya. BPR, sebagian orang bahkan itu memiliki konotasi yang agak kurang baik tentang BPR. Tetapi sebetulnya BPR itu juga merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki potensi keuntungan juga atau memberikan pengembalian investasi yang lumayan, gitu Pak. Sebetulnya seperti apa sih Pak investasi di BPR Syariah? Baik, terima kasih Pak Faisal. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan ya, menarik sekali tatkala kita berbicara kondisi saat ini ya, apalagi kemudian banyak ekonom terutama dari pihak pemerintah ya kemudian menyampaikan bagaimana tantangan tahun 2023 adanya resesi dan lain-lain. Kemudian pertanyaannya bagaimana kita mengelola keuangan kita ke depan. Kemudian apa itu BPR Syariah?
apa bedanya dengan perbankan umum. Jadi perkenankan kami ingin memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu bahwa BPR Syariah adalah salah satu bentuk kelembagaan lembaga keuangan perbankan. Jadi perbankan di dalam undang-undang itu bentuknya hanya dua, yaitu bank umum dan BPR. Ya, dan dua-duanya ini ada yang menggunakan skema konvensional maupun yang syariah. Jadi kalau yang bank umum otomatis ada bank umum konvensional, ada bank umum syariah. Sedangkan BPR demikian pula, ada yang BPR dan ada yang BPR syariah. Memang bedanya tadi Pak Faisal sempat menyampaikan bahwa kalau BPR syariah P-nya bukan perkreditan, Pak. Oke, tapi pembiayaan. Pembiayaan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kuncinya itu bahwa bukan kredit gitu ya, Pak, tetapi pembiayaan. Jadi bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi dua-duanya adalah sebuah institusi perbankan. Berarti masuknya adalah lembaga keuangan perbankan. Ya, berarti kan di dalam OJK secara umum kan ada tiga lingkup besar yang dikelola atau yang diawasi dan diatur, yaitu adalah lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan non perbankan, dan pasar modal. Betul. Nah, jadi termasuk kalau di dalam konteks dana pensiun berarti IKNB. dana pensiun maksudnya institusi perbankan, keuangan non bank, ya IKNB. Ya, lembaga keuangan yang non perbankan. Ya, kalau kami BPR masuk di dalam yang perbankan. Berarti kalau saya mau investasi di BPR Syariah, itu ada jaminan ya, Pak? Iya, sama seperti perbankan umum sampai dengan 2 miliar akan dijamin oleh LPS. Akan dijamin oleh LPS. Berarti lembaga penjamin semangat. kalau kita menghadapi resesi ini merupakan salah satu pilihan investasi yang safety gitu ya, Pak Farudin. Ya, ini menarik. Kemudian kita sekarang ngobrol sudah mulai masuk kepada apa itu investasi dan juga bagaimana tantangannya tatkala resesi ya. Betul. Jadi ini menarik ya. Jadi tatkala kemudian kita diwanti-wanti bahwa di tahun 2023 ini ada resesi, maka kemudian kita harus pahami dulu apa itu terminologi resesi, kan gitu ya. Kalau secara umum terminologi atau istilah resesi kan menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu mengalami pertumbuhan negatif dalam kurang lebih 2 kuartal ya. Artinya ini pertumbuhan ekonomi, maka konteksnya adalah konteks sebuah negara ya, negara atau sebuah wilayah. Artinya kalau kita lihat dalam menghitung pendapatan Pak Faisal itu kalau GDP kan atau produk domestik bruto itu komponennya kan dari mulai konsumsi ya domestik ya kan, kemudian konsumsi pemerintah CGI, kemudian investasi, kemudian ada ekspor dan impor. Artinya ada 5 berarti ya, ada 5 komponen kalau dihitung dari konteks pengeluaran ya, pengeluaran menghitung pendapatan atau pendapatan sebuah negara dari konteks pengeluaran. Jadi dari belanja domestik, belanja pemerintah, kemudian investasi, ekspor dikurangi impor. Ya. Yang menarik, Indonesia sejauh ini pertumbuhan ekonominya ditopang kurang lebih 60% dari sektor domestik. Betul. Ya. Jadi dan resesi kali ini memang setidaknya akan mempengaruhi pada 3 hal. Yang pertama adalah masalah nilai tukar mata uang. Kurs mata uang. Yang kedua adalah terkait dengan masalah tadi selisih neraca perdagangan. Karena ini adalah konteksnya adalah perdagangan luar negeri kan, ya akan mempengaruhi di neraca perdagangan luar negeri. Kemudian yang terakhir adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga karena the Fed naik, kemudian otomatis yang lain akan merespon untuk kemudian naik. Ini menarik ini, Pak. Ketiga hal ini, kalau kemudian kita ngomong bahwa Indonesia 60%-nya adalah ditopang sektor domestik, ya let's say kita ngomong mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi, ya mempengaruhinya pun hanya sekitar 15%-an lah. Jadi nggak terlalu pengaruh, mudah-mudahan. Berarti jadi kira-kira kalau kita berpikir ya so far kita masih aman lah ya menghadapi besok ya. Makanya kemudian pilihan investasinya tentunya kemudian menjadi menarik
tatkala kemudian kita bergeser ke sektor domestik. domestik. Oke. Berarti kalau seperti ini BPR likuiditas berpengaruh banget dong Pak. Memegang sesuatu hal yang liquid gitu ya. Iya. Kita taruhnya misalkan di instrumen yang misalkan untuk pencairannya relatively Iya. cepat. Iya. Udah itu berpengaruh nggak sih Pak? berpengaruh. Jadi begini Pak Faisal, karena tadi kita ngomong bahwa resesi pengaruhnya ketiga hal. Yes. Otomatis yang kemudian perusahaan, lembaga keuangan yang terpengaruh adalah yang pertama, dia yang tergantung pada bahan baku impor. Oke. Oke kan? Terpengaruh kan? Betul. Kemudian pangsa pasarnya adalah luar negeri. Yes. Ya. Kemudian dia punya hutang dalam bentuk mata uang asing. Ya. Makanya ini menjadi menarik bagaimana sekarang kita kemudian melirik kepada sektor yang domestik. Salah satunya adalah berinvestasi di BPR Syariah. Oh. Karena kita nggak punya karena hutang luar negeri tidak tergantung asing. ya, ekspor impor gitu ya, Betul, Pak, ya. siap. Sehingga tidak terpengaruh untuk nilai kurs dan others. Nah, sobat dana pensiun, jadi memang ketika kita ingin memilih investasi, yang harus kita pahami adalah kita investasi mau ngapain. Iya. Tujuan yang tadi Pak Farudin sampaikan. Kalau jadi nggak usah ya kalau sekarang banyak orang wah besok kita resesi bla 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 bla, nah itu bikin pusing. Ternyata ya kita pahami dulu nih kondisional Indonesia seperti apa gitu ya, sehingga kita bisa berpikir 1-2 tahun ke depan kita mau taruh di mana. Nah tadi Pak Farudin sampaikan bahwa menyimpan uang kita gitu ya di BPR Syariah gitu, itu merupakan salah satu pilihan investasi yang cukup menguntungkan ketika kita menghadapi permasalahan resesi seperti yang kemungkinan akan kita hadapi di tahun yang akan datang. Kita sudah ngobrol masalah lembaganya ini Pak Faisal. Betul. Kemudian kemudian kalau kita kemudian mau masuk, kita mukodimahnya kan masuk di dalam pemahaman investasi itu sendiri. Apa itu investasi? Kan begitu ya. Investasi secara umum kan memang adalah sebuah tindakan yang ingin mendapatkan benefit atau keuntungan untuk masa datang atas penanaman modal yang kita lakukan atau penanaman dana yang kita lakukan. Kan itu ya. Ada aspek masa depan yang kita harapkan pengembaliannya, supaya ada 3 hal Pak secara umum. Investor atau manajer investasi itu mendeskripsikan terkait dengan tujuan investasi itu minimal 3 hal. Yang pertama adalah untuk tadi menanggulangi inflasi supaya nilai uang kita tidak tergerus oleh inflasi. Yang kedua adalah pendapatan untuk masa depan ya. Bagaimana kita mempersiapkan pendapatan yang masa depan. Dan yang ketiga, investasi secara umum itu juga bisa dilakukan dalam rangka untuk tax management. Iya, jadi perpajakan kita. Iya, supaya dana kita bisa lebih optimal, tidak terkena tarif pajak yang tinggi, maka kita bisa jadikan pilihannya adalah salah satunya kita investasikan. Nah, ini hal yang menarik ini. Jadi sobat dana pensiun, sebelum kita menentukan investasi, kita tahu dulu tujuan investasi mau apa dan jenis investasi apa yang cocok dengan karakter kita. Contohnya Dapen ini Pak. Betul. Pak Faisal. Pak Dapen kalau dia misalnya let's say kita ngomong sebagai sebuah institusi perusahaan, PPh perusahaan biasanya berapa Pak? Kalau Dapen kan investasinya hampir sebagian itu non tax gitu ya. Non tax, betul. Non tax gitu. Jadi memang dan yang kita kenal PPh ya PPh gaji dan pajak final saja. Pajak final saja. Maka dari itu kita benar memilih Pak Farudin, karena beberapa kita kalau Dapen banyak investasi di sektor real, nah itu kita kena pajak. Kita kena pajak. Kita untuk dividen anak perusahaan kita tetap terkena pajak. Kita banyak investasi di tanah dan bangunan juga kita kena pajak. Makanya betul Pak Farudin sampaikan, dana pensiun juga banyak berinvestasi di deposito dan salah satu pilihannya adalah di BPR Syariah, karena yang pertama kita tidak terkena pajak dan yang kedua adalah keuntungannya yang menguntungkan. Nah, kalau
kita sekarang adalah kita hasil investasinya. Hasil investasinya. Pak, Baik. yang pertama sebelum kita berbicara hasil investasi, yang membedakan antara tadi satu yang membedakan antara kata BPR konvensional dengan BPR syariah itu adalah perbedaan antara kata perkreditan dan kata pembiayaan. Tentu perbedaan antara perkreditan dengan pembiayaan ini bukan hanya sekedar perbedaan kata, tentu ada perbedaan substansi makna di sana gitu ya Pak. Lalu yang berikutnya Pak, yang berbeda apa sih Pak yang membedakan antara konvensional dengan syariah Pak? Oke, baik. Perkreditan dan pembiayaan ini memberikan makna bahwa sejatinya aktivitas yang dilaksanakan di BPR syariah itu tidak merupakan aktivitas jual beli uang. Oke. Iya, tidak pinjam meminjam uang. Yes. Memang ada pinjam meminjam uang, tetapi itu aktivitas sosial. Karena kalau minjam uang kembalinya harus sama nilainya. Tidak boleh ada kelebihan. Nggak boleh ada kelebihan. Iya. Nah, makanya inilah kemudian istilahnya di dalam perbankan syariah itu pembiayaan. Karena apa? Ini digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang ada underlying transaction-nya. Oke, ada yang sesuatu yang mendasari dan sesuai syariah dan diperbolehkan syariah. Maka ada 3 hal secara umum yang melandasi transaksi yang diperbolehkan oleh syariah itu. Yang pertama adalah jual beli, bagi hasil, atau sewa menyewa. Nah, 3 kunci nih Bapak Ibu di dalam transaksi syariah yang diperbolehkan gitu ya. Pertama adalah jual beli, sewa menyewa, dan yang kedua adalah bagi hasil. Dan ini ada semua di dalam transaksi akad di BPR syariah Pak. Iya, itulah yang menjadi sumber pendapatan kita. Ya, jadi kemudian dari hasil transaksi yang sesuai syariah inilah kemudian hasilnya kita bagi hasilkan kepada deposan atau pemilik dana yang menyimpan dananya di BPR syariah. Pak, kalau saya nih Pak sebagai orang awam Pak pengen investasi kan, kalau nanya kita sering orang awam nanya, emang saya dapat bunganya berapa sih gitu ya, atau dapat marginnya berapa sih, keuntungannya berapa sih. Lalu kalau di syariah kan tadi Pak Farudin sampaikan itu bagi hasil Pak. Nah kira-kira gambarannya kalau saya taruh di syariah itu berapa sih Pak, atau istilahnya apa sih Pak kalau di syariah? Kalau istilahnya di dalam perbankan syariah yang bisa kita sampaikan adalah equivalent rate berarti. Equivalent rate. Artinya investasi kita di dalam perbankan syariah itu apabila disetarakan dengan tingkat suku bunga itu berapa sih? Untuk melihat seberapa kompetitif, seberapa menguntungkan investasi di bank syariah. Dan itu hasil dari yang sudah berjalan. Tidak bisa kita menjanjikan yang ke depan. Oke, berarti itu adalah historis perjalanan BPR-nya, banknya. Berarti ketika sebuah BPR syariah memiliki equivalent rate yang tinggi, berarti itu menggambarkan historis bank tersebut itu baik gitu Pak? Betul. Oke. Jadi itulah salah satu dari aspek perbankan syariah yang memang menjadi keunggulannya, bahwa ada transparansi. Jadi sebuah kinerja perusahaan tidak hanya dilihat dari laporan keuangannya saja, tapi juga bagaimana dilihat dari imbal hasil yang dia terima. Kalau equivalent rate itu berarti gambaran berapa bulan Pak? 1 bulan. 1 bulan. Setiap 1 bulan. Setiap per bulan. Berarti tiap bulannya itu memungkinkan equivalent rate-nya berbeda atau berubah Pak? Betul. Oke. Nah ini menarik Sobat Dana Pensiun. Berarti ketika kita taruh investasi kita di BPR syariah gitu ya, atau di bank syariah, maka kita akan mendapatkan sebuah gambaran real. Begitu kira-kira Pak Farudin? Gambaran real. Nah Pak, kalau boleh bocoran dikit Pak, kalau pengalaman di atau gambaran kondisi sekarang di BPR syariah itu kira-kira berapa Pak? Equivalent? Terakhir kami untuk tingkat imbal hasil atau equivalent rate dari bagi hasil deposito selama 1 tahun itu di kisaran di 8% Pak. Wow. Ini yang menarik ini Sobat Dana Pensiun. Equivalent rate-nya itu sekitar 8%. Wow. Kalau itu pajak 20% ya Pak Farudin. Berarti 6 bersihnya 6%. Net kurang lebih 6,4% Sobat Dana Pensiun. Wah ini sesuatu hal yang menggembirakan ini gitu ya. Ini sesuatu hal yang cukup
cukup sangat menarik gitu ya. Kalau Dapen tidak terkena pajak malah. Iya, net. Iya. Makanya saya sangat senang gitu untuk investasi di BPR. Iya. Tapi yang menarik Pak Faisal, jadi bahwa dalam kondisi saat ini, ini yang menjadi PR bersama kita, bagaimana kita senantiasa meningkatkan literasi keuangan, ya, dan juga kemudian inklusi keuangan. Jadi literasi keuangan adalah pemahaman masyarakat terhadap produk-produk lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non-bank. Yang menjadi menarik saat ini, survei terakhir dari OJK, tingkat literasi keuangan kita itu 48%. Tetapi tingkat inklusinya 85%. Jadi tahu, tetapi tidak memahami, gitu ya Pak? Jadi dia menggunakan produk, menggunakan sebuah produk atau jasa lembaga keuangan, tapi dia tidak cukup tahu. Itulah kenapa akhir-akhir ini marak. Yes, ya, seperti kemarin gitu ya Pak ya? Iya, lagi rame ini. Ratusan mahasiswa perguruan tinggi gitu ya, terkena investasi bodong. Iya, betul. Artinya apa? Kita sangat kita memang melihat, apalagi nanti Dapen, kemudian lembaga keuangan syariah yang lain, sejatinya masyarakat Indonesia itu sangat berpeluang atau sangat ini potensial untuk kemudian menginvestasikan dananya ke lembaga keuangan syariah. Betul. Ya, permasalahannya sekarang edukasinya. Ya, ya banyak yang malah masuk kepada investasi-investasi yang tidak berizin atau bodong, akhirnya kemudian menjadi menyangkut istilahnya. Nah, pagi ini Sobat Dana Pensiun, ini bagian dari literasi kita antara Dana Pensiun UHAMK dan juga BPRS Sukawati Sragen gitu. Nah, Pak, dua hal terakhir yang ingin saya tanyakan Pak, informasikan. Yang pertama Pak, tadi kita sudah berbicara tentang equivalent rate dan yang lainnya, lalu Bapak berbicara dengan LPS. Kalau di konvensional itu kan ada batasan ya Pak ya. Yang pertama maksimal simpanan itu adalah di angka 2 miliar. Lalu tingkat suku bunga tidak boleh lebih dari 7 days repo atau batas tingkat suku bunga Bank Indonesia. Iya. Gitu apa ya, suku bunga penjaminan dari Bank Indonesia? Dari Bank Indonesia dan LPS. Iya. Apakah sama Pak kalau dengan di tingkat di BPRS syariah Pak? Ya, ini menariknya. Jadi Pak Faisal, kenapa kok kemudian di dalam perbankan syariah atau BPR syariah bisa memberikan bagi hasil yang melampaui tingkat suku bunga penjaminan? Ya. Karena memang kita tidak menggunakan suku bunga. Kita tidak menggunakan berarti berapapun bagi hasilnya it's okay gitu Pak? Betul. Karena begini, kenapa LPS menetapkan tingkat suku bunga penjaminan? Karena begini Pak, sebuah lembaga keuangan perbankan apabila nanti bermasalah, maka LPS kan berkewajiban untuk mengambil alih itu. Betul. Dan kemudian memberikan jaminan atas dana-dana masyarakat yang ada di dalamnya. Yang bermasalah tadi itu? Iya, betul. Mereka akan hitung itu dari mulai beku operasi sampai kemudian nanti likuidasi. Betul. Artinya dia bayarkan tingkat suku bunganya sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan. Iya, itu yang terjadi di bank konvensional. Berarti kalau di bank konvensional, ketika ada satu bank memberikan tingkat suku bunga yang tinggi di atas tingkat suku bunga jaminan, ketika bank itu bermasalah atau likuidasi, maka yang akan dijamin hanya tingkat suku bunga sesuai yang mendapatkan tingkat suku bunga yang melebihi tingkat suku bunga jaminan itu tidak dijamin. Iya. Baik pokoknya maupun bunganya. Iya. Berarti pokoknya pun kemungkinan tidak akan kembali. Iya, karena dia dianggap termasuk pada deposan-deposan yang melanggar, membuat perbankan itu tidak sehat. Hal yang berbeda di bank syariah. Kalau bank syariah karena skemanya adalah bagi hasil, maka naudzubillah min dzalik ya. Tetapi ini skema yang kemudian
terjadi di LPS, kalau terjadi bermasalah, operasi, karena bagi hasil kan berarti nggak ada beban apa-apa yang ditanggung oleh LPS. Hanya beban pokoknya saja. Iya, LPS tidak punya tanggungan Tidak apa-apa punya tanggungan untuk memberikan bagi hasil. Karena kan tidak ada hasil memang. Ya, karena tidak ada hasil, berarti yang dikembalikan hanya pokoknya saja. Pokoknya saja. Berarti dijaminkan bahwa pokok si deposan itu dijamin akan kembali 100%. Iya, sepanjang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan batas maksimal yang saat ini 22 miliar, ya, dan dia tidak termasuk di dalam pihak-pihak yang dianggap membuat bank tersebut tidak sehat. Ya, misalnya dia tidak punya kredit macet di situ, tidak terindikasi menjadi deposan yang mendapatkan imbal hasil yang tidak sehat dan lain-lain gitu. Ya. Baik. Nah, ini sobat dana pensiun, bahwa ini keuntungan berikutnya dari sisi keamanan gitu ya, bahwa memang di BPR Syariah itu atau di bank syariah kita memiliki sebuah keuntungan bahwa dana kita sepanjang itu masih memasuki batas LPS, kita akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah bahwa pasti nih ya Pak ya, karena ini syariah, kita memiliki sebuah jaminan keamanan dari sisi jiwa dan juga syariahnya gitu ya Pak ya, bahwa akad atau uang kita atau bagi hasil dana investasi yang kita hasilkan itu memiliki ketentraman jiwa karena sesuai dengan syariah. Sesuai dengan syariah, sesuai dengan maqasid syariah. Ya. Jadi secara umum maqasid syariah itu kan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, ya. Itu adalah termasuk di dalam maqasid syariah. Artinya bagaimana harta kita bisa dikelola sesuai dengan syariah sehingga memberikan kebarokahan. Barokah itu secara prinsip mendasarkan az-ziyadatu fit ta'at, ya. Bagaimana harta itu memberikan penambahan ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa harta yang dititipkan ke kita bukan untuk kita melalaikan atau melupakan agama atau Allah, tetapi harta yang kita miliki itu lebih mendekatkan kita kepada agama dan Allah dalam bentuk rasa syukur kita. Pak, yang terakhir, di bank syariah itu atau di BPR syariah, produknya selain simpanan, deposito, ada apa lagi sih Pak? Ya, kalau di kami selain deposito juga ada tabungan, ya. Tabungan tentunya bermacam tabungan kita miliki sesuai dengan tujuannya dan kebutuhannya. Kalau yang untuk pendidikan kita punya tabungan pendidikan, yang untuk pensiun kita punya tabungan pensiun, gitu ya. Yang ini bahkan Pak Faisal nanti bisa kami provide ke teman-teman Dapen, bahkan tambahannya misalnya ingin dapat fitur bahwa tabungan pensiun kita bahkan bagi hasilnya lebih tinggi daripada, kita berikan nisbah yang lebih tinggi daripada deposito 1 tahun. Karena kan rata-rata dana pensiun kan lebih dari 1 tahun. Betul. Ya, betul, jadi pasti. nanti ini bisa menjadi produk tambahannya. Batas ekivalen rate deposito 1 tahun. 1 tahun. Ya. Jadi nanti selain juga iuran dana pensiun di dalam Dapen UHAMKA, bisa juga tabungannya bisa dimasukkan di tabungan pensiun kami. Ya, bisa. Kemudian untuk ibadah tentunya ada tabungan haji, ada tabungan umroh, tabungan kurban. Bahkan yang terakhir yang menarik, kita punya produk baru, itu tabungan yang tidak hanya bisa disetor dengan uang, tetapi bisa juga disetor dari sampah daur ulang. Tabungan yang setor dari sampah daur. Ya, karena kita mengembangkan cyclical economic, ya. Ya, jadi ekonomik yang berputar, yang kemudian berbasis pada reduce, reuse, recycle, ya. Ekonomis ini ya Pak ya? Iya, jadi kita bekerjasama dengan bank sampah Pak, sehingga anggota-anggotanya itu nabungnya tidak harus dengan uang. Ibu-ibu dengan sampah yang lalu dinilai. Dari botol, dari plastik, yang kemudian itu semua nanti akhirnya kita memang menuju kepada green economy, ya. Jadi wawasan kita tidak hanya dalam konteks syariah saja, tapi bagaimana sustainable economic itu selain syariah economic juga green economic. Ya. Lalu Pak, yang lain simpanan emas seperti itu? Simpanan emas kita belum ada simpanan emas, tapi kalau gade emas kita ada. Gade emas. Ya.
Kadang Mas boleh bisa datang ke kami. Kami sudah memiliki 9 outlet ya yang tersebar di 5 kabupaten dari mulai Sragen, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar dan Grobogan. Tapi kalau untuk nasabahnya apakah hanya yang di Solo Raya? Tidak. Atau boleh juga dari luar Solo Raya, Pak? Ya, kenyataannya ini Pak Faisal kan dari Jakarta. Jadi memang mitra kita insya Allah tidak terbatasi dari area. Sepanjang mitigasi resiko dan verifikasi, kemudian identifikasi nasabah itu bisa dilaksanakan dengan baik, maka itu kemudian kita bisa melaksanakan atau melayani nasabah-nasabah kita baik di luar Sragen maupun di luar Solo Raya. Baik. Nah, nanti kalau Sobat Dana Pensiun UHAMKA yang akan bertanya lebih lanjut ataupun untuk menyimpan dananya di BPRS Sukowati Sragen, bisa lihat di bawah ini gitu ya. Nanti silakan untuk nomor kontak BPRS Sukowati Sragen di bawah ini. Baik Pak Farudin, kita di penghujung acara talk show kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelumnya ada untuk closing dari Pak Farudin. Saya ada sedikit little confession ya, pengakuan sedikit ini Pak Faisal. Siap, Pak. Jadi nama saya itu, kenapa nama saya Fahrudin? Ya. Ternyata saya baru tahu ibu kemudian bercerita katanya. Kebetulan ibu itu orang Jogja. Orang Jogja. Beliau penggemar berat dari Bapak almarhum pimpinan PP Muhammadiyah Bapak A.R. Fahrudin. Oh, Bapak A.R. Fahrudin. Jadi sehingga tatkala lahir putranya yang 3, beliau menyematkan nama almarhum Ketua PP Muhammadiyah Bapak A.R. Fahrudin itu dalam nama saya. Masya Allah. Jadi kami warga Muhammadiyah, insya Allah nanti bisa terus mudah-mudahan bersama-sama dengan Dapen UHAMKA untuk kemudian berkembang, ya maju, ya mengembangkan ekonomi syariah. Insya Allah. Ya. Baik, Sobat Dana Pensiun, demikian talk show kita, ngobrol-ngobrol pagi kita dengan Pak Fahrudin Nur dari BPRS Sukowati Sragen, dan mudah-mudahan ini bisa lebih menambah pengetahuan kita, literasi kita tentang investasi dan juga tentang pemahaman kita tentang industri keuangan syariah, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan umat masyarakat dan juga kesejahteraan negara Republik Indonesia. Amin. Baik, Sobat Dana Pensiun UHAMKA sekalian, demikian talk show kita pada pagi hari ini. Dan mari sama-sama kita tingkatkan terus literasi kita, dan stay tune, tetap tonton seri-serial podcast dan juga talk show dari Dana Pensiun UHAMKA. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube, Instagram Dana Pensiun UHAMKA, dan juga YouTube, Instagram dari BPRS Sukowati Sragen. Nama kita Bank Syariah Sragen. Namanya Bank Syariah Sragen. YouTube akunnya ya. Akun YouTube dan juga IG Instagramnya ya. Sobat Dana Pensiun bisa lihat di bawah ini. Baik, terima kasih Pak Fahrudin, terima kasih banyak Pak Fahrudin atas waktu dan kesempatannya. Ya. Baik Sobat Dana Pensiun, demikian talk show kita untuk pagi hari ini. Saya Faisal Ridwan Zamzani dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam